Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini Mimin akan mereview One Piece chapter 1064. Selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah Strata Penelitian Egghead. Lalu untuk covernya memperlihatkan Aokichi dan Van Augur yang sudah berhasil menculik puding. Mereka pun sudah naik di atas kapal. Masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan Kurohyuki yang siap untuk menyerang menggunakan kura-kura Nomi dari atas ketinggian. Kemudian Law memberi perintah kepada para krunya untuk mulai bergerak. Ada yang menyiapkan polar tank dan ada yang langsung menyelam. Serangan dari Law pun dimulai. Dengan teknik amputate, Law berhasil memotong kuda Stronger. Kurohyuki pun cukup terkejut dengan kekuatan awakening dari Law. Selanjutnya Kurohyuki menyerang menggunakan kura-kura Nomi ke arah bawah, dan itu membuat guncangan di pulau tersebut. Para kru bajak laut hati yang ada di bawah tak bisa bertahan. Mereka mulai tumbang karena tak kuat menahan serangan kura-kura Nomi. Selanjutnya Doki mengkhawatirkan kudanya yang tadi terkena serangan dari Law. Dokter itu pun mengeluarkan sesuatu, dan ternyata itu adalah apel-apel di dalam keranjang. Doki melemparkan apel-apel itu. Kru bajak laut hati tahu jika itu adalah bom apel. Mereka pun berusaha melarikan diri. Sementara itu diperlihatkan keadaan Sachi yang sedang menyelam di lautan. Tubuhnya menggelembung. Kemudian Sachi muncul ke permukaan. Dia membidik bom-bom apel yang dilemparkan oleh Doki. Dan tanpa terduga Sachi bisa melakukan teknik serangan meriam air yang kuat. Tembakan air dari Sachi itu berhasil mengenai apel-apel Doki, dan bom apel pun meledak di udara. Doki pun cukup terkejut melihat apel-apelnya meledak. Setelah berhasil, Sachi berkata, "Kesalahan besar jika kalian meremehkan kami. Kami tumbuh besar di iklim air dingin yang keras di North Blue." Sementara itu, kru bajak laut hati yang lain ternyata ada di dalam lautan. Mereka sudah siap untuk melakukan serangan, dan tujuan mereka adalah menenggelamkan kapal bajak laut Kurohyuki. Selanjutnya beralih ke atas pulau. Di sini Beppo melihat ada penembak jitu dari arah jam 3. Dia pun memberitahu Jeanbart untuk segera bertindak. Jeanbart pun bergerak cepat untuk menahan peluru yang mengarah kepada Law. Sementara itu Law mempersiapkan teknik krum. Van Augur cukup kecewa, pelurunya telah ditahan. Dia pun memuji ketahanan tubuh Jeanbart. Selanjutnya Law sudah memanjangkan pedangnya, dan pedang yang menggunakan teknik awakening itu bisa langsung mengenai tubuh Kurohyuki. Dan Law pun mengalirkan gelombang kejut Shockwave ke dalam tubuh Kurohyuki. Yonko itu pun merasakan kesakitan karena serangan Law. Selanjutnya Van Augur melihat kaptennya kena serang. Dia pun berpikir jika Kurohyuki gegabah sudah menyerang tanpa persiapan. Van Augur berteleport ke lokasi Kurohyuki. Dia bertanya apakah harus mundur dulu ataukah tidak. Dan Kurohyuki pun menjawab tidak mundur. Dia akan menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Kurohyuki kembali berdiri di hadapan Law, dan Law bertanya apakah semua komandan Kurohyuki itu adalah pengguna Devil Fruits. Law menganggap jika itu adalah kekurangan karena tidak bisa berenang. Tapi Kurohyuki menganggap itu sebanding dengan besarnya kekuatan yang bisa didapatkan dari Devil Fruits. Selanjutnya serangan kru bajak laut hati dari bawah laut dimulai. Kapal Kurohyuki menderita beberapa kerusakan karena ledakan. Nah, di sini kru bajak laut Kurohyuki baru menyadari jika kru bajak laut hati itu kuat dalam pertempuran di bawah air. Selanjutnya kita beralih ke ruang tahanan di kapal Kurohyuki. Di sini anak buah Kurohyuki tahu bahwa mereka sedang diserang, tapi mereka yakin bahwa para komandan mereka akan segera bisa mengatasinya. Puding pun berkata jika Big Mom masih hidup, mereka semua akan menyesal. Tapi para krucu itu menegaskan bahwa mereka tidak bisa terus percaya pada legenda. Dan bajak laut yang sedang mereka lawan itu adalah salah satu yang mengalahkan Big Mom. Nah, kembali ke permukaan. Di sini Law dan Kurohyuki saling mengadu serangan. Law menggunakan pedang awakening dan Kurohyuki menggunakan kura-kura Nomi. Selanjutnya Law cukup terkejut setelah melihat Kurohyuki mengaktifkan Yami Yami Nomi di tangan kirinya, dan itu adalah teknik Black Vortex.
Scene berganti ke markas Angkatan Laut. Di sini Akainu mendapatkan informasi tentang pertarungan Law dan Kurohige di Pulau Winner. Akainu pun merasa semua hal itu akan sangat menyulitkan baginya sebagai Fleet Admiral. Lanjut kita beralih ke Pulau Egghead. Di sini masih terlihat kepulan asap akibat serangan robot Kuma. Tapi pasifista itu berhenti menyerang ketika Luffy dan yang lainnya sudah merubah usia mereka. Nah, di sini Luffy dan Chopper menjadi tua, sementara Jinbe dan Bonnie menjadi anak-anak. Luffy menasihati Bonnie bahwa itu hanyalah pasifista. Chopper berusaha menghibur Bonnie dan mengatakan Luffy punya masa lalu yang buruk dengan pasifista. Kemudian Jinbe bercerita tentang sosok Kuma yang dia tahu. Menurut Jinbe, Kuma adalah mantan Raja Sorbet yang jahat. Dia tak disukai oleh rakyatnya dan kemudian Kuma menjadi bajak laut. Lalu karena Kuma punya hubungan dengan pasukan revolusi, dia jadi ditangkap oleh Angkatan Laut dan kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup. Tapi karena Vegapunk tertarik pada kekuatan fisiknya, Kuma pun dibebaskan dan menjadi Shichibukai. Tapi ada syarat untuk itu semua, yaitu Kuma harus mau menjadi bahan percobaan dan tubuhnya akan dimodifikasi serta dibuat cloningnya. Jinbe pun bertanya kepada Bonnie apakah cerita itu benar. Bonnie pun menjawab jika dia tahu Kuma sudah memilih untuk menjadi Shichibukai. Tapi untuk perubahan Kuma menjadi senjata tak berakal sungguh tidak masuk akal. Dan itu sama buruknya dengan hukuman mati. Lalu Jinbe pun bertanya kejahatan macam apa yang sudah dilakukan oleh Kuma sehingga dia bisa menjadi seperti sekarang ini. Tapi Bonnie tak terima dengan pertanyaan Jinbe. Dia pun mengayunkan pedang laser dan menegaskan bahwa ayahnya membenci pemerintah dunia dan dia tidak akan mau diubah jadi senjata seperti itu. Jadi pasti Kuma telah dipaksa untuk menyetujuinya. Luffy terlihat sangat tertarik dengan pedang laser dari Bonnie dan Bonnie pun menyadari jika kini mereka sedang berada di tempat pembuangan. Jadi banyak benda-benda buatan Vegapunk yang dibuang di sini. Bonnie terlihat kesal pada Vegapunk. Menurutnya, Vegapunk adalah seorang pembunuh, bukan seorang ilmuwan. Lalu Bonnie berkata bahwa ayahnya berasal dari suatu ras khusus. Tapi tetap saja hal itu tak bisa dijadikan alasan untuk memaksanya menjadi tikus percobaan. Dan juga tidak bisa menjadi alasan untuk membunuhnya. Luffy pun setuju dengan Bonnie dan Chopper masih bertanya-tanya mengenai ras spesial apa yang dimiliki oleh Kuma. Di sini mereka semua sudah kembali ke usia yang benar. Selanjutnya scene berganti ke lokasi Saniku. Mereka sedang terbang dibawa oleh robot Vegaforce. Dalam perjalanan Lilith menjelaskan bahwa robot Vegaforce ini punya alat anti-gravitasi dan juga roket pendorong. Lalu pengatur suhu di pulau ini memberikan iklim yang pas. Suatu hari nanti teknologi ini akan disebarkan ke seluruh dunia. Usopp dan yang lainnya sangat terkejut ketika melihat pemandangan Pulau Egghead karena ada monster raksasa dan suasana kotanya juga sangat futuristik. Lilith pun membenarkan hal itu, bahwa ini adalah kota futuristik untuk masa depan. Lalu Lilith menjelaskan dua tingkatan di Pulau Egghead. Pertama adalah strata penelitian berada di atas awan dan strata pembuatan ada di bawah awan sekaligus menjadi tempat tinggal para ilmuwan. Nah, di sini Lilith juga tahu jika Luffy membuat masalah di Pulau Egghead. Setelah sampai, Brook dan Zoro memutuskan untuk tetap berada di kapal. Mereka tidak percaya kepada Lilith dan lebih memilih untuk berjaga-jaga. Setelah mendarat, kru topi jerami terkesan dengan daratannya yang mirip dengan awan di Pulau Langit. Tapi bagi Franky ini pertama kali untuknya. Lilith pun membenarkan bahwa daratan di sini dibuat menyerupai awan di Pulau Langit. Selanjutnya, kru topi jerami sampai di pintu masuk laboratorium utama, dan itu sangat besar. Lilith mengingatkan untuk berganti pakaian dulu sebelum masuk. Lalu mereka pun menggunakan sepatu bot besar seperti Luffy, dan cukup menarik tuasnya saja untuk mendapatkan ukuran yang pas, dan juga pakaian baru mereka. Dan pakaian kru topi jerami pun sudah berubah menjadi futuristik. Usopp berkata bahwa pakaian itu ringan sekali, tapi Sanji malah memakai baju pantai seperti Jinbe. Lalu Sanji memuji Nami dan Robin karena pakaian mereka terlihat canggih. Usopp juga merasa pakaian Robin itu membuatnya menjadi gagah.
Franky juga terlihat sangat senang dengan pakaian barunya, tapi Sanji terlihat malu dengan tingkah Franky. Selanjutnya ada percakapan di sebuah ruangan dan ada yang berkata bahwa jika menjadi jenius maka bisa saja melihat masa depannya sendiri. Suara lain bertanya, apa yang kau bicarakan Vegapunk? Lalu terlihat sosok Punk 01 Sokka. Dia berkata bahwa sebentar lagi dia akan mati. Dan suara yang lain itu berkata jangan bercanda tentang hal itu. Akhirnya Sokka berkata akan memberitahukan sesuatu kepada suara itu. Dan ternyata itu adalah suara dari Dragon. Ya, sampai di sini aja review Mimin untuk chapter 1064 ini. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.